Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Senang sekali di kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang tetap masih booming di kalangan penduduk Indonesia, yaitu mengenai tentang KTP elektronik atau iKTP, di mana saya akan membahas spesial khusus mengenai bagian daripada iKTP, yaitu chip ya. Jadi apakah fungsi chip pada KTP elektronik? Nah, sebelumnya buat teman-teman yang khususnya baru datang di channel Lesta Ghazali ini, silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share, dan nyalakan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan tutorial dari saya selanjutnya. Nah, di sini kenapa saya membuat tutorial ini? Karena sejumlah warganet mengeluhkan masih adanya lembaga atau instansi yang meminta fotokopi KTP elektronik untuk mengurus berbagai hal, termasuk urusan birokrasi. Pembahasan perihal permintaan fotokopi KTP elektronik tersebut sampai ramai di media sosial hingga di Twitter. Di situ Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah mengatakan lembaga yang masih meminta fotokopi KTP, maka lembaga tersebut kemungkinan belum bekerja sama dengan Dukcapil dan belum mengadakan card reader. Nah, di situ dijelaskan KTPL sudah dilengkapi chip berisi data kependudukan yang bisa digunakan untuk mentap di card reader. Lantas, apa fungsi teknologi chip dari biometrik KTP elektronik? Baik, di sini teman-teman bisa lihat daripada infografik, dan di sini merupakan akan keterangan daripada chip ya, di mana chip adalah teknologi inti dalam KTP elektronik. Sementara chip KTP elektronik merupakan kartu pintar berbasis microprosesor dengan memori 8 KB. Dan di sini chip KTP elektronik itu tidak tampak dari luar ya teman-teman, dan telah memenuhi standar ISO 14.843A,14.443B untuk mendukung kerahasiaan data pemilik KTP elektronik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari KTP-nya, letak daripada chip itu ternyata di mana ya? Yaitu terletak di lapisan keempat KTP elektronik dan hanya bisa dibaca oleh perangkat pembaca tertentu untuk menjamin keamanan data. Jadi tentunya kita nggak bisa lihat secara kasat mata ya teman-teman, nggak bisa, karena ini bisa merupakan suatu kode rahasia yang hanya bisa dibaca melalui akses tertentu, yang diantaranya card reader yang khusus dipunyai oleh lembaga yang memiliki izin daripada pemerintah ya teman-teman. Nah, di sini fungsi daripada chip itu sendiri itu untuk menyimpan data, biodata pemilik, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari. Begitu ya teman-teman. Nah, bisa paham ya. Pada prakteknya ada 3 cara untuk verifikasi data KTP elektronik ini, yaitu NIK, akses biometrik berupa foto dan sidik jari, serta alat baca card reader. Namun ternyata tak semua lembaga-lembaga menggunakan verifikasi dengan card reader, sehingga tak jarang tetap harus melakukan fotokopi iKTP. Lalu apa itu biometrik? Biometrik adalah identifikasi individu berdasarkan ciri-ciri yang melekat
padanya seperti sidik jari dan mata maupun ciri perilaku seperti suara. Begitu. Lalu ketunggalan identitas, memastikan ketunggalan identitas penduduk supaya penduduk tidak bisa memiliki dua KTP elektronik, baik biodata sama ataupun berbeda. Lalu proses verifikasi ya. Untuk proses tersebut memastikan pemegang kartu benar-benar pemiliknya. Untuk proses ini hanya data sidik jari yang dibaca dengan bantuan perangkat pembaca KTP elektronik. Jadi singkatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi chip itu merupakan suatu kode rahasia yang kita tidak bisa baca secara langsung, karena ini hanya khusus lembaga-lembaga yang diizinkan oleh atau bekerja sama langsung dengan pemerintahan untuk bisa mengaksesnya. Jadi singkat kata seperti itu ya teman-teman. Mungkin apabila teman-teman dalam mempunyai kendala yang masih mengenai KTP elektronik, juga bisa silahkan cek di link saya. Di situ ada tutorial untuk upgrade KTP elektronik ya. Dan jangan lupa, khususnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe, like dan share, dan paling penting notifikasi, nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial dari saya yang selanjutnya.